Race day, aduh, agak nervous biasa. Beberapa kali pun tetap agak-agak nervous kalau udah mau race day. Ini baru tidur sekitar 3 jaman berarti, tapi udah lumayan seger sih, aman lah race day. Ya siap-siap dulu lah, mandi dulu, siap-siap, bau nggak mau harus naik Grab dari sini nanti. Baru nyampe deket venue, turun Grab, udah ramai banget ngantri. Information counter and collect your tickets and of course your bid numbers. They are very important for the half marathon category. And if you want baggage drop counter, it will just be right next to our information counter. So do remember to drop by and di information counter kerana kami akan mengira timing anda melalui bid number yang anda pakai. order them Pocari Sweat. Alright, thank you for Pocari Sweat. And of course our other sponsors here are Judge Lady. Right, are you ready for the warm up? Of course we are ready. And And of course, 2 times you, right? And our right holder is Pink Apple Sports and Event Management, and our title sponsor. so for playing off right here today, we have Mr. Kenneth Tan from Stream, our sole distributor, official distributor of 2 times you in Malaysia. Lima kilo
tinggal 16 kilo lagi. Ini water station kedua, kilometer 6. Nah, mulai nanjak depan anjing. Mantap banget, cok. Kayaknya nanjaknya lumayan jauh lagi. Tuh depan Pacer 215. Nah, iya Pacer 215 215 sekarang udah di kilometer 9,9 pas 10 kilometer ya. Pace di 540. Water station masih 2 km lagi harusnya. Santai dulu lah, udah lewat kilometer 10. Nebeng dulu di Pacer 215. Ntar aja gas lagi nih. Dan di 15 ke atas. Nggak tahu itu juga kalau masih kuat. Kilometer 11,5 masih Bandung Pacer. Masih jauh. Ya, Pacernya ditinggalin. Kilometer 11. Masih 8 kilo lagi aja. Pacer 554. Nafas masih aman. Itu water station ke-3 kilometer 12 lebih sih sebenarnya, yang udah 12.30. Kilometer 13. Nanjak lagi anjir, capek. Beres juga anjir tanjakannya. Turun dulu bentar depan. Lumayan buat recovery. Downhill, here I come. Water station keempat. Kilometer 16 masih kilometer 15,5 sih. Kalau di jam sih udah kilometer 16 ya, tinggal 5 kilo lagi. Tinggal 5K anjir. Cuman katanya masih ada satu bukit lagi depan, nanjak lagi. Aduh, kelihatan sih. Udah ketemu sama jalur yang ngali 10K kayak ini. Udah pada mulai juga. Udah tinggal 4 kilo lagi kurang. Udah mulai agak ngegas sebisanya dulu lah. Masih bagus cuacanya. PS 530. Tahu kuat apa enggak nih sampai akhir. Water station ke-5 kayak terakhir. Udah hampir kilometer 19. Dikit lagi. Gas terus.
tinggal 1,5 kilo lagi. Udah nanggung, habisin lah sampai finish. Udah kelihatan itu tempat akhirnya. Itu finish line. Udah berapa nih? 200 meter. Look at our camera panel, big and welcome. Give them your best smiles and best poses. Celebrate your wins today, celebrate your achievements today. Congratulations, because you are all a winner today. You guys are all our finisher of a 2-time team compression run 2024 Malaysia. Alright, and all the supporters waiting for the Very rest strong. to come back. Don't forget to also check F2XU Malaysia and also Jomra official when you post the videos and kasih. photos on your social media pages. Alright, keep the cheers going, whether you are here for the Keep it going, so keep it going. Keep it going, you're almost at the finishing line, and with that, you are a finisher for our 2-time team compression run 2024 Malaysia. Congratulations! Wow, lumayan. Padahal dikit lagi tuh nyampe under 2 jam. Coba. Kalau menurut jam 2 jam 9 menit, pace rata-rata 6 menit 5 detik. Belum tahu kalau yang menurut tracker Jomran. Gun time belum tahu, lihat nanti. Lumayan. Sakit banget. Jempol masih kayaknya jari tengah kaki kanan ini kesempitan sepatunya sih. Cuman selain itu sih oke sih sebenarnya. Kaki doang sampai sakit banget kayak mau meledak. Ini nih kaki yang masalah nih. Ini sakit banget jempol yang ini. Udah kelihatan kayak mau kapalan sih, kayak mau bengkak. Aduh, ntar kalau udah beres-beres semua langsung ganti sendal. Kaki yang ini bermasalah, kaki yang kiri udah bermasalah duluan. Lari dengan luka. Masih untung masih bisa sampai finish. Ini finish artinya belum dibagi, BTW. Barusan udah yang lain juga belum ada yang dibagi sih. Biasanya beda bagi finish line padahal. Jadi barusan cuma dapat pisang, medali, air, Pocari Sweat sama roti. Finish artinya belum tahu di mana. Ada ngaso dulu lah santai. Medali finisher Sexy Compression Run. Masih belum nanya itu si finisher T-nya mana ya, belum ada. Bagus, bahannya solid banget. Sisa masih 1 belum diminum. Aduh, masih sakit sih, cuman sepatu lah, ntar lagi jalan-jalan dulu biar kakinya agak relax sedikit. Masih penasaran juga ini finisher T-nya di mana. Jadi kalau kata orang yang barusan, katanya baju dibagi ada tendanya sendiri dekat air katanya. Atau mungkin biar nggak numpuk di finish line kali, makanya dikasihnya di sana. Nah, kita coba cari dulu, tapi saya mau nyari drop bag dulu. Ini photo booth. Photo booth mana? Oh itu finisher Jesse Collection persis dekat tas. Ngantrinya masih belum terlalu banyak sih. Ambil. Oh, ngantrinya ke belakang deh anjir itu. Sampai ngelintasin jalan. Udah panjang banget ya, udah bener kayak ngambil tas dulu aja lah. Bawaan banyak Pak. Susah. Tas sudah saya ambil.
Cuman ngantri finisher tuh masih banyak banget aja, males lah. Kayaknya jalan-jalan dulu lah, ntar aja finisher tuh nggak bakalan kehabisan kayak yang half marathon di Indonesia itu kan. Yang finisher jaket enggak lah, harusnya lah. Itu time show masa kehabisan. Ini booth Dutch Lady susu, bener kan? Ada ternyata di sini. Cuman kayak aneh aja ya, habis lari capek minumnya susu kental gitu. Enggak dulu deh. Booth 2XU. Ini mobil Land Rover. Gila, inventarisnya tuh time show keren banget, Land Rover. Nah, ini foto booth yang langsung jadi bisa langsung dicetak fotonya, tapi harus menjawab dua pertanyaan ini. Apa nih itu? Nah, itulah tentang Pocari Sweat, pertanyaan marketing aja sih. Bagus juga sih kalau langsung jadi, cuman seperti biasa ngantrinya panjang. Wah, ngantrinya sampai mengular sih kalau ini. Ini buat ngecek timing yang dari tracker Jomrun, tracker ya. Karena ini antrian paling dikit, kesini dulu aja lah. Kita lihat gun time berapa dibandingin sama yang di jam. Asik. Oke, udah agak kosong. Ini kita mulai ngantri ambil finishernya. Finisher-nya nggak bakal kehabisan kan. Nggak kayak yang half marathon 1 itu. Mana antrinya? Oke, finisher udah dapat. Ntar aja dibuka ya kalau udah nyampe. Apain lagi ya? Dari air sih sebenarnya. Coba kita jalan-jalan dulu. Itu peser yang tadi. Peser udah pada nyantai kalau event udah beres. Tinggal ngobrol-ngobrol, foto-foto. Itu apa? Oh, ini foto buat ini. Background foto buat finisher 5 kilo 10 kilo. Panjang juga. Kalau yang 21 kilo tuh di belakangnya kalau nggak salah. Nih. Oh, ETF. Buat ETF. Ngantri ini apa ya? Cobalah kita ngantri foto ini. Oke, foto udah. Sekarang mungkin jalan-jalan dulu lah, lemesin kaki, keliling-keliling. Bingung juga mau kemana lagi. Gak terlalu minat lihat booth-booth sih sebenarnya. Mungkin sambil agak-agak review kali ya. Race-nya oke sih sebenarnya, rapi. I mean, organizer-nya bagus. Udah biasa sih Jomrun, emang lumayan lah, not bad. Terus kan The Times sih juga brand gede. Kayaknya nggak mungkin lah kalau jelek. Terus apa lagi ya? Tadi penempatan water station udah bagus kalau buat half marathon. Di kalau nggak salah tadi pertama di 3 kilo, terus 6 kilo, terus 12 kilo, 15, terus terakhir 18. Jadi total ada 5 water station tadi. Itu mumpuni lah, cukup kayak gitu. Jadi tadi juga nggak terlalu penumpukan di water station sih. Kalau misalnya mau ambil, tinggal langsung ngambil, orang-orangnya udah pada nungguin, udah pada nyodorin gelas tadi. Jadi cepet gitu, nggak ada penumpukan, nggak macet. Itu bagus. Terus organizing yang lainnya juga bagus sih sebenarnya, rapi. Untuk WC portable tadi nggak terlalu merhatiin, tapi sama sih di tiap water station. Jadi frekuensinya sama kayak water station. Terus di sini juga di finish line, starting line-nya juga ada banyak si WC portable. Bagus. Tracknya sendiri, oke ini sebenarnya, walaupun ada beberapa yang nanjak, tapi karena mungkin kayak
80%-nya tadi itu di jalan tol. Sebenarnya jalan tol kalau hari-hari biasa dipakai jalan tol, jadi ya ada naik turun lumayan lah beberapa, tapi nggak nggak sebrutal Bukit Tungku lah kalau di KL. Itu yang malasnya kalau race di KL. Itu Bukit Tungku itu bos, aduh, bikin kaki pas udah turun kaki pendek 2 cm dah. Dan Bukit Tungku. Kalau di sini nggak, masih inilah, masih humane, masih manusiawi. Lagi ya selain itu treknya ya oke sih, kayaknya pas. Kalau menurut tracker sih pas 21 kilo sih bener tumben, soalnya biasanya kadang-kadang kayak 20 kilo lebih, maksudnya kurang dari 21,1 atau kelebihan bahkan. Cuman ini kayaknya salah satu yang paling akurat ke 21 kilo rutenya. Ini nggak terlalu ngaruh juga sih, capek tetap capek. Kantor custom nih, bea cukai Malaysia. Sambil jalan-jalan dulu lah. Apalagi ya yang bisa di review? Overall bagus sih, oke. Dengan harga waktu saya beli super early bird 115 ringgit, dapat singlet sama finisher jersey itu times U yang kualitasnya emang bagus. Terus race kitnya juga lumayan oke. Bagus sih, bagus banget sih, recommended. Kalau tahun depan ada lagi, mungkin kalau ada mau ikut compression run 2025. Oke, nah jalan dulu, jalan-jalan dulu lah gitu. Satu hampir lupa, untuk sterilisasi jalan udah lumayan oke sebenarnya. Tapi ini ngapain motor masuk sini ya? Buset dah. Oh, mau parkir itu satpam. Jadi untuk sterilisasi jalan sebenarnya udah oke. Karena daerah Putrajaya emang aslinya juga kosong, sehingga nggak terlalu rame-rame banget, apalagi kalau dini hari kayak tadi kan, subuh-subuh. Jadi masih gampang buat ngeblokir jalan tol lagi. Cuman emang tadi ada beberapa kayak I don't know, warga lokal kah mungkin, yang pasti bukan panitia, tadi naik motor lewat gitu aja. Walaupun itu kayaknya jalur yang dipersiapin emang sengaja biar kendaraan lewat sih, cuman kayak ngebut gitu tadi, nggak sempet direkam. Agak ngebut, terus parahnya masih ada orang yang jalan di sekitar jalurnya itu. Ada runner di sana tadi. Jadi selain itu sih sebenarnya lumayan oke. Jadi panitianya cukup bagus dalam sterilisasi jalan gitu. Walaupun tadi udah ada beberapa kendaraan yang mau lewat, tapi bisa diberhentiin dulu sampai semua runnernya lewat. Wow, ini ternyata ada kayak apa ya, kayak Hall of Fame lah mungkin. Jadi ini nama semua peserta yang half marathon ada ditulis di sini semua nih. Oh, kelihatan nih. Mana nama gue ya? Nama gue potong cuk. Kelihatan nggak? Esanya pasti di sebelah sana jauh. Nah, esanya di sini. Potong anjir. Oke banget. Udah lumayan sepi daripada tadi. Kayaknya langsung cabut aja deh. Harus jalan dulu ke MRT nih. Belum tahu lagi jalannya kemana. Oke.
kita lihat detail si finish 30-nya. Bahannya sama kayak si event singlet itu, bagus juga. Made in China, bukan made in Bangladesh. Sablon bagus, keren sih. Keren, rapi banget. Ini nggak terlalu tebal tapi nggak terlalu tipis juga ya. Bagus. Kayak apa ya? Kayak pernah ada baju event yang mirip kayak gini bahannya, cuma lupa, nanti dicek lagi. Adalah 2 times U. Nah, seperti biasa ada ciri khasnya yang di lengan ini X, jadi kayak yang Pocari Sweat ya, Pocari Sweateran yang di Indonesia. Sablon juga rapi, oke, bagus. Ini size M, tapi sebenarnya badan saya tuh size L, jadi ya emang M luar negeri sih, maksudnya. Kalau L-nya bakal kegedean, udah dilihat dari si size chartnya. Oke, kita lihat lagi si detail medal yang tadi. Ini dia medalnya. Ini bahannya bagus banget ya, nggak kayak beberapa race lain yang medalnya apa ya, seadanya. Kalau ini solid banget sih, keras. Terus detail cuttingnya juga bagus, bisa kelihatan. Bahkan yang ini desain apa ini sebenarnya ya, nggak ngerti juga sih, cuman detail dan rapih sih. And finisher 21.1K. Lanyardnya well, oke. Bagus, lumayan nambah koleksi. Oke, buat nutup video ini aja sih sekedar summary si race-nya, review, sama nanti ya kita ada analisis analisis report inilah pokoknya lari kali ini untuk saya sendiri sih. Kalau reviewnya buat summary sih, soalnya tadi kan udah dijelasin juga waktu masih di venue. 2XU Compression Run 2024 ini oke, bagus overall. Mungkin kalau dijabarin satu-satu mulai dari pre-race ya, saya nggak tahu sih karena nggak pakai kendaraan pribadi ya. Kalau parkir kayaknya tadi pas yang nyampe tuh spot parkir itu penuh, terus kan udah kelihatan tadi ngantri banget sampai luar. Nah, nggak tahu kalau misalnya yang spot parkir kayak gimana, cuman mengingat tempatnya di Putrajaya yang memang biasanya kosong dan banyak lahan kosong yang lumayan luas, harusnya sih parkir nggak terlalu masalah ya tadi ya, kecuali kalau misalnya orang-orangnya datang terlambat terus nggak dapat parkir, ya itu bukan salah event organizer juga sih. Menurut saya masih oke lah, walaupun nggak relevan buat kasus saya sebenarnya. Terus itinerary sebelum race lumayan lengkap sih sebetulnya. Satu yang saya inget bagus tuh tadi, bahkan sebelum race si tenda, si boothnya Pocari Sweat itu udah ada dan udah aktif, jadi pas kita datang juga udah bisa dikasih minum. Itu bagus tuh, soalnya kadang kalau beberapa race lain itu booth baru aktif justru setelah race mulai gitu kan, paling kecuali baggage drop doang, penitipan tas, tapi yang lain-lain belum pada aktif. Kalau tadi Pocari Sweat udah ada, udah bagi-bagiin minuman, itu bagus tuh, lumayan kalau misalnya udah haus pas nyampe. Terus ya acara standar kayak tadi ada warm up buat Zumba, apalagi ya, kayak tadi yang paling keinget sih itu aja sih, Zumba warm up doang, itu buat yang half marathon. Terus sekali lagi karena tempatnya di Putrajaya, walaupun jauh dari tempat saya, jauh banget, tapi
Tempatnya enak karena kayak tadi lah bisa dilihat di awal tuh banyak lahan kosong. Jadi kalau misalnya nyampe kayak tadi masih bisa cari tempat kosong buat kita pemanasan, warm up sendiri. Nah, tadi juga saya sempet warm up sendiri sih, tinggal cari tempat kosong banyak banget di sekitaran venue tadi. Tinggal minggir melipir aja udah banyak kosong, orang bisa sampai jogging dulu, bisa apa-apa dulu, banyak di sana tempatnya. Nah terus satu lagi, sebenarnya tadi pas sebelum race itu persis di sebelahnya baggage drop itu ada antrian tenda. Ternyata itu buat ngambil race kit. Nah sebenarnya waktu di awal-awal pemberitahuan race kit collection itu nggak disebut ada nggak disebut ada race kit on the spot, collection on the spot tuh nggak disebut, nggak ada. Tapi ternyata tadi ada. Jadi yang ngantri di sampingnya yang mau nitip barang itu sebenarnya pada ngambil race kit. Nah itu juga bagus tuh, patut diacungi jempol. Apalagi buat orang-orang yang dari tempat jauh atau bahkan dari luar negeri, itu berguna banget. Soalnya kan apalagi kalau misalnya dari luar negeri ya, kita mungkin nggak bisa datang seminggu sebelumnya cuma buat ngambil race kit doang, sedangkan si race-nya sendiri baru minggu depannya, kayak gitu repot. Nah tadi udah disiapin dulu si race kit on the spot, jadi orang bisa langsung datang ke sana. Cuman saya tuh nggak inget ada pemberitahuan itu deh, nggak tahu itu ada pemberitahuannya dulu apa enggak deh. Ya pokoknya bagus lah kalau race kit collection on the spot tadi langsung pas hari H. Oke, sekarang pas race-nya sendiri, pertama mulai dari rute lah. Rutenya sih standar sih, maksudnya oke lah. Kalau overall sih bagus, dalam artian bagus tuh banyak landainya. Soalnya Putrajaya sendiri emang si topografinya relatif rata lah, maksudnya nggak banyak berbukit-bukit kayak KL ya. Terus jalanannya, rutenya kebanyakan memang jalan tol, karena ya wajar juga sih mengingat sekali lagi tempatnya di Putrajaya emang lebih banyak jalan tolnya sih, yang menurut saya emang lebih visible untuk dipakai ya buat rute lari daripada jalanan yang biasanya. Cuman masalahnya itu bikin bosen sih sebenarnya karena pemandangannya itu aja, cuma jalan doang, jalan tol. Udah gitu kebanyakan jalan yang ngeloop gitu, maksudnya muter. Mungkin bisa dilihat di rutenya. Jadi misalnya ini kan jalan tol satu arah ke sana, satu arah ke sebaliknya. Nah, kita ngikutin dulu jalan ini, terus nanti di depannya muter balik ke jalan yang seberangnya. Banyak yang kayak gitu. Jadi kayak ya bosen sih. Itu aja sebenarnya jalannya. Kalau enaknya yang di tempat lain kayak di KL lagi. Kalau yang di KL emang lebih berbukit sih, naik turun, dan bukitnya memang agak brutal. Tapi enaknya ya jadi lebih banyak pemandangan, gak gampang bosen. Satu bagian lewatin gedung-gedung kantor tinggi, satu bagian lewat pemukiman orang, jalan kecil, satu bagian lagi lewatin landmarknya KL kayak waktu itu yang Half City KL City Day Half Marathon, ngelewatin Twin Tower Petronas, ngelewatin Menara KL, lewatin waktu itu Pavilion enggak sih kayaknya. Ya pokoknya ngelewatin banyak tempat-tempat yang menarik lah, jadi nggak terlalu bosen lah kalau kita larinya. Kalau ini walaupun jalannya bersahabat buat kaki, tapi menurut saya nggak terlalu bersahabat buat mata sih. Terus tadi di beberapa ruas jalan juga ada jalan yang lampunya masih mati, nggak tahu kenapa. Pokoknya lampunya mati aja, jadi bener-bener gelap, dan itu lumayan panjang. Cuman kalau ini emang bukan salah organizer sih, itu kan emang dari pihak kotanya kali ya. Terus sterilisasi jalan itu juga bagus sih tadi si organisernya. Karena emang tempatnya jalannya kosong, bukan jalan ramai pusat kota, jadi lebih mudah kayaknya buat ngeblokir lalu lintas. Tadi itu sebenarnya beberapa tempat udah ada kendaraan, udah ada yang lewat gitu kan, cuman emang udah sempet diblokir dulu dan nggak banyak yang numpuk sih kendaraannya karena emang masih pagi, dini hari. Terus emang tempatnya kosong sih, jarang dilewatin, apalagi pas hari Minggu. Kalau di Putrajaya kan
karena pusat pemerintahan, jadi kalau hari libur kayak Sabtu Minggu ya kosong biasanya gitu. Jadi masih oke lah, sterilisasi jalannya bagus, tadi steril. Terus yang ketiga, fasilitas water station sama aid station itu menurut saya bagus. Si intervalnya, penempatannya udah hampir perfect lah. Kan tadi udah dijelasin ada 5 water station, itu termasuk aid station juga sebenarnya, sama portable toilet. Itu yang pertama di kilometer ke 3 itu nggak sempat direkam. Terus yang kedua di kilometer 6. Terus yang ketiga tiba-tiba di kilometer 12. Terus yang keempat itu di 15 kalau nggak salah. Terus yang terakhir di kilometer 18 menuju 19. Nah itu udah oke sebenarnya. 3 terus 6 itu masih terlalu dekat. 6 sampai 12 itu jauh sebenarnya ya, cuman karena jalannya masih landai masih oke lah sebenarnya. Terus dari 12 ke 16, nah itu penting, itu berguna, soalnya mulai dari kilometer 14 terus sampai kilometer 18 sampai water station tuh jalannya mulai nanjak, terus ada datar dikit, terus nanjak lagi, ada turun, nanjak lagi, landai, nanjak lagi, kayak gitu. Jadi penempatan yang di kilometer 16 tadi tuh udah bagus banget lah tuh, kalau nggak kuat, kalau haus banget bisa berhenti di sana. Terus kan selain water station ada aid station juga sih sebenarnya tadi. Jadi emang ada, nggak tahu tadi kerekam atau enggak, cuman ada yang orang-orang yang nyiapin spray juga. Terus ada tim P3K-nya, tim medis juga ada standby di beberapa tempat di sana. Terus kadang-kadang dari satu stasiun ke stasiun lain ada yang patroli juga sih, ada yang ini, ada bukan patroli sih sebenarnya, lebih ada petugas yang ditempatin di beberapa titik kayak gitu buat jaga-jaga kalau misalnya ada runner yang kenapa-kenapa. Nah itu juga bagus. Kelihatannya si acara 2XU ini memang banyak panitianya, banyak orang yang bisa di spare buat kerjaan kayak gitu. Jadi oke, bagus. Untungnya kalau saya tadi lihat sih nggak ada yang kenapa-kenapa ya runnernya. Kayaknya nggak lihat ada yang cedera sih. Jadi masih oke. Cuman ya itu udah usaha mitigasinya bagus sih. Kalau setelah race-nya sendiri, post race lumayan lengkap juga. Jadi si area bazar post race-nya itu banyak booth lengkap. Walaupun sponsornya dikit ya hitungannya sebenarnya. Sponsor utama pasti 2XU lah, dia penyelenggara. Terus Pocari Sweat juga sponsor utama. Nah kayaknya Pocari Sweat sama 2XU ini emang kerjasama sih, soalnya kan yang kita tahu di Indonesia juga Pocari Sweateran kerjasamanya sama 2XU juga kan. Terus tadi ada Dutch Lady lagi, ada susu yang tadi saya bilang kok aneh. Habis lari minumnya susu. Terus ada ETF juga sebenarnya standar sih itu. Kayaknya tiap race kalau di sini selalu ada ETF sih. Dan udah sih kayaknya itu aja kalau nggak salah sponsornya. Cuman ya lumayan lengkap dan ada acara lagi gitu loh. Maksudnya setelah run masih ada acara apa di panggung, tadi saya nggak ngeh, selain ini ya, selain apa pengumuman podium. Ada acara lagi, Zumba lagi kalau nggak salah. Nah itu jadi kalau misalnya kita habis run ya nggak gabut-gabut banget, nggak bingung mau ngapain gitu kan. Nah dan juga selain booth sponsor, ada juga booth-booth lain yang memang fun lah. Contohnya yang tadi foto sekali jadi itu. Terus ada, nggak tahu sih sebutannya apa tadi, yang ada satu papan yang isinya nama semua peserta half marathon itu, hallmark kah atau hall of fame ya, itu juga tuh unik juga tuh, baru pertama kali lihat sih sebenarnya kalau saya itu. Terus ada beberapa spot foto, dan spot fotonya dipisahin, si banner buat kategori half marathon sama buat 5K, 10K dipisahin, itu juga bagus jadi ngurangin antrian. Terus tentang pembagian finisher T yang tadi saya bilang
kok terpisah. Kalau dipikir-pikir sih sebenarnya ya memang bagus sih, jadi nggak numpuk di finish line. Maksudnya kalau misalnya di finish line takutnya udah macem-macem kan, tadi dikasih air, dikasih Pocari Sweat, dikasih medal, dikasih pisang, terus dikasih lagi finisher tea kan, nanti takutnya makin numpuk gitu. Apalagi finisher tea kan perlu verifikasi dulu si size-nya kan, nah itu takutnya bikin lama. Jadi dipisahin walaupun nggak ada info sebenarnya di pas nyampe finish line itu finisher tea-nya di mana, nggak ada info. Cuman ya oke lah. Ya kayaknya kalau reviewnya itu aja sih. Si review race-nya itu udah bagus, udah berapa ya? Paling 8/10 lah. So-soan ngasih rating ya. Nah, sekarang terakhir buat analisis run saya sendiri. Jadi sebenarnya ini lebih ke buat catatan sama dokumentasi buat saya sendiri ke depannya sih. Jadi kalau misalnya kalian mau skip di sini udah selesai nonton juga nggak apa-apa. Silakan, terima kasih dan nonton. Kalau misalnya mau lanjut lihat saya jelasin si analisis report run saya sendiri tadi juga silakan. Pertama, untuk persiapan, saya nggak bisa bilang ada persiapan yang serius banget sih sebenarnya buat ini. Baru mulai benar-benar persiapan kayak sekitar 1 bulan sebelum race ini. Tapi memang sebelumnya udah rutin kan, sebelumnya udah saya jelasin di video yang pertama, udah rutin jogging. Itu memang lebih buat membangun endurance sih, ketahanan. Jadi makanya kebanyakan easy run. Dan itu bermanfaat ternyata bener. Untuk info, ini kan run kali ini saya dapat 2 jam 9 menit. Itu sebenarnya PB sih buat saya sih, personal best. Nah, di awalnya saya juga nggak nyangka bakalan bisa nyampe di pace rata-rata 6 menit tipis. Karena sebelumnya yang half marathon terakhir itu cuma 7 menit tipis. Jadi bedanya hampir 1 menit dalam rentang waktu 3 bulan ini kan. Itu memang kayaknya karena ya endurance-nya memang udah ningkat karena banyak latihan yang ningkatin endurance. Kalau buat half marathon sama marathon memang lebih penting endurance-nya daripada buat 5K sama 10K. Mungkin kalau 5K sama 10K rasanya lebih banyak speed work yang diperlukan karena emang jaraknya nggak sepanjang half marathon sama marathon. Kalau ini endurance lebih penting sih, dan itu bermanfaat. Jadi dengan pace rata-rata 6 menit tipis tadi, 6 menit berapa sih? 6 menit 5 detik kalau nggak salah. Itu saya nggak terlalu ngerasa capek sih. Jadi sepanjang perjalanan nafas masih aman, jujur aja. Yang kerasa paling cuma di kaki. Pacing saya tadi udah sesuai sama rencana lah kurang lebih sebenarnya. Ini bergantung juga sama endurance yang barusan dibilang. Kalau pacing saya pas awal-awal tadi saya lihat emang agak kecepatan justru. Maksudnya nggak sesuai sama awalnya, pengen santai dulu lah kayak 6.30, 6.40. Ternyata kalau nggak salah 2 km pertama tuh di bawah 6.30. Itu agak kecepatan mungkin karena beberapa faktor ya. Kayak satu, euforia start, terus orang juga rame kan awal-awal pada numpuk kayak gitu kan. Saya juga pengen cepet-cepet jalan dulu biar nemu space lah, maksudnya di antara orang-orang nggak terlalu rame banget. Memang di awal-awal kayak gitu sih wajar. Tapi setelah kilometer 3 ke atas lah itu udah dikit-dikit mulai masuk ke pace yang ditargetkan gitu kan. Nah, itu yang saya nggak nyangka tuh pas di mulai masuk bukit, ya mulai uphill tadi dari kilometer 14 lah sebenarnya. Ya ternyata masih bisa dipaksain, maksudnya di stabil di sekitaran pace 26-30 tadi tuh ya masih bisa dipaksain ternyata, dan nggak berat sebenarnya. Jadi
Kalau SR kan, maksudnya kalau heart rate, saya juga nggak bisa terus-terusan tiap detik ngeliatin jam buat ngontrol kecepatan dan ini kan heart rate kan. Paling ya berdasarkan insting aja naruli dari effort salah satunya yang bisa dihitung dari nafas, dan sepanjang perjalanan tadi itu nafas masih aman sebenarnya. Saya masih bisa nafasnya lewat hidung, nggak sampai ngos-ngosan harus lewat mulut, masih bisa dari hidung 4 langkah inhale, 4 langkah exhale, itu masih oke sepanjang perjalanan. Bahkan pas naik bukit dari kilometer 14 sampai 18 kan tadi saya udah bilang, jadi dari kilometer 14 sampai 18 tuh dia udah mulai uphill downhill kayak gitu kan. Jadi agak-agak berat sebenarnya, kelihatan banget di split pas di kilometer dari 13 atau 14 itu tuh udah mulai turun, tapi nggak terlalu parah ternyata. Dan ya bersyukur, bagus lah kalau kayak gitu ternyata. Bahkan saya melebihi ekspektasi sendiri lah intinya. Jadi untuk splitnya sendiri memang bagus sih kalau buat saya. Jadi walaupun agak melempem gara-gara tadi ada uphill gitu di kilometer 14-an, tapi setelah selesai uphill mulai dari kilometer 18 kan turun, terus habis turun enggak, sebenarnya turun mulai dari kilometer 17-an kayaknya. Dari kilometer 18 yang water station terakhir tuh itu udah rata. Mulai dari rata sampai finish line tuh saya masih bisa pertahanin di pace 5-an, maksudnya di atas pace 6. Udah agak nggak nyaman sebenarnya, tapi untungnya nafas masih aman, nafas masih stabil. Cuman memang badan dan kaki terutamanya udah agak nggak nyaman, tapi masih bisa sampai finish line. Ini kayak ngomong-ngomong kaki, untuk damage report nih, selain pegel-pegel yang biasa, sekarang sih udah agak mendingan ya. Tadi sore saya sempat recovery walk dulu beberapa kilometer, jadi udah nggak terlalu pegel. Cuman kayak pas siang tadi, pas awal-awal balik, itu yang paling kerasa tuh pegel-pegel ada di lutut kanan, di pinggang kiri, terus betis kiri. Udah, kalau pegel itu aja. Pegel nggak terlalu masalah sebenarnya. Jujur aja saya agak suka, maksudnya lumayan suka pegel-pegel habis run kayak gitu, karena rasanya mirip pegel habis turun gunung, habis hiking. Itu nggak terlalu masalah buat saya. Cuman yang bermasalah tuh kaki. Jadi sepatu yang saya pakai itu sebenarnya ngepas size-nya, cuman karena kaki saya gede, kalau kata orang Sunda mah jabrah kakinya, si bagian jari-jarinya tuh mentok sama si sepatu, dan itu memang sakit kalau kelamaan. Dari selama latihan aja, cuma jogging biasa selama ini itu udah cedera yang di kaki kiri, jari yang sebelahnya kelingking itu udah kapalan yang sakit. Terus sempet ini juga, sempet kayak blister tuh yang kayak luka bakar gitu loh, yang menggembung itu. Cuman udah kempes sekarang, tapi kepalanya masih ada dan kepalanya masih sakit. Jadi emang kalau tiap kali mau lari selalu saya ini dulu, tutup pakai Hansaplast dulu si jari yang ini. Nah ternyata muncul lagi tadi yang blister baru nih, kapalan baru sekarang di kaki kanan, di jari yang sebelah jempol. Ini sekarang saya rasain masih kapalan nih, udah mulai agak kapalan dan masih sakit kalau ditekan. Itu gara-gara sepatu sih, fix sih, karena sepatunya walaupun sepatunya size-nya pas, tapi toe box-nya terlalu kecil kalau buat kaki saya. Emang harus cari sepatu yang mode wide sih sebenarnya. Dan itu sebenarnya agak menyiksa tadi pas, apalagi pas di akhir-akhir, pas udah mulai ngebut, mulai dari kilometer 18 sampai finish, itu kan memang effort lebih, dan itu tiap langkah tuh sakit banget di kaki yang kanan tuh, di jari yang itu sakit banget. Bener-bener nusuk sakitnya. Cuman ya untungnya masih bisa terus dipaksain sampai finish line. Jadi intinya begitu sih. Jadi walaupun si heart rate agak berantakan sebenarnya kalau lihat dari report yang jam, maksudnya yang smartwatch, cuman tadi sepanjang perjalanan nafas saya rasanya masih aman sih, masih stabil nafas, jadi masih bisa dilanjutin walaupun heart rate-nya udah tinggi. Maksimum heart rate 186, gila. Itu kayaknya pas yang akhir-akhir. Terus selain itu ya
udah itu paling saya harus entah ganti sepatu atau udah mulai harus pakai Hansaplast di yang jari kanan ini juga kayaknya. Tapi selain itu ya masih oke sih. Paling itu aja sih kayaknya untuk analisis run saya sendiri. Kalau buat kedepannya program training block saya sih nggak banyak diubah sih, paling cuman rencananya makin di perbanyak interval atau threshold aja sih buat naikin pace secara keseluruhan ya. Sebenarnya santai-santai, yang penting finish strong sih. Jadi ya jaga-jaga dulu tenaganya, di keep dulu sampai pertengahan sampai akhir, baru dihabisin nanti pas di akhir-akhir menjelang finish line itu udah bener sih tadi. Nanti kedepannya juga kayak gitu. Jadi paling gitu aja. Untuk informasi, saya udah ada race lagi nanti 3 minggu dari sekarang yang BMW Wheelcop Premium itu half marathon juga. 3 minggu harus bisa saya maksimalin buat sekarang recovery dari race yang ini, terus latihan lagi, terus taper week lagi. Mepet banget sih, cuman ya kita lihat lah, semoga bisa. Ya untuk kedepannya, untuk yang race selanjutnya ini nggak terlalu ngarep PB lagi sih, kita lihat aja. Seenggaknya kalau bisa di bawah 2.15 lagi aja itu udah bagus lah, itu aja. Oke, jadi terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi.